Bab 820. Dua peristiwa besar. Kuil surgawi Guntur telah mengeluarkan keputusan seluruh langit untuk memanggil semua keluarga budidaya untuk berkumpul di kuil surgawi Guntur untuk memasuki sistem bintang aliansi. Berita ini seperti badai yang melanda sistem bintang seluruh langit dan memicu banyak gelombang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setelah 4 alam surgawi runtuh dan jalur yang menghubungkan 4 sistem diblokir, 4 sistem bintang besar tidak memiliki kontak satu sama lain. Selain menggunakan beberapa harta yang sangat berharga yang hampir tidak bisa membuka jalan untuk dilewati oleh 1 atau 2 petani, belum pernah ada operasi skala besar seperti sekarang. Di mata para penggarap sistem bintang seluruh langit, sistem bintang aliansi adalah tempat yang terpencil. Namun, ada berbagai macam rumor dari para kultivator yang pergi dan kembali dari sana. Rumor mengatakan bahwa Alliance Star System tidak memiliki keluarga budidaya. Sebaliknya, yang ada adalah sekte. Rumor mengatakan bahwa sistem bintang aliansi memiliki peringkat 1 hingga 9 negara budidaya. Itu sangat berbeda dari sistem bintang seluruh langit. Rumor mengatakan bahwa sistem bintang aliansi memiliki banyak harta magis dan pil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap sekte seperti peti harta karun dan setiap planet budidaya seperti gudang harta karun. Rumor mengatakan bahwa di Alliance Star System, kekuatan terkuat adalah Cultivation Alliance. Rumor mengatakan bahwa di Alliance Star System, para pembudidaya sangat haus darah. Mereka terbiasa berkelahi dan seperti setan. Segala macam rumor menyebabkan para penggarap di sistem bintang Alheaven memiliki semua jenis gambaran berbeda dari sistem bintang aliansi. Beberapa keluarga budidaya sangat tertarik dan dipenuhi keinginan untuk berperang. Namun, ada beberapa keluarga budidaya yang tidak setuju dan masih ragu-ragu. Namun dengan dorongan dari kuil surgawi Guntur, invasi sistem bintang aliansi sudah menjadi sebuah kepastian. Lebih penting lagi, tindakan kuil surgawi Guntur yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mendapatkan dukungan dari 2 keluarga kuat yang telah ada sejak dunia budidaya kuno. Kedua keluarga ini adalah kekuatan paling kuat selain 1 keluarga dari masa awal. Kedua keluarga memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari kuil surgawi Guntur. Salah satu keluarga itu adalah keluarga Siang di planet Donglin. Bukan kuil surgawi Guntur yang mencari mereka, melainkan keluarga Siang yang mencari mereka. Keluarga Siang sangat mendukung hal ini dan bahkan telah menarik keluarga lain ke dalam masalah ini. Di bawah tekanan 3 kekuatan besar ini, bagaimana keluarga budidaya lainnya berani untuk tidak mendengarkan? Akibatnya, badai persiapan yang dahsyat terjadi di sistem bintang seluruh langit. Setiap keluarga sedang mempersiapkan saat lorong itu akan dibuka. Untuk pertempuran ini, 3 kekuatan besar berpidato. Jika ada yang melakukan eksploitasi, planet budidaya yang mereka taklukkan akan segera diberikan kepada mereka. Janji ini menggoda keluarga Alheaven Star System. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang suka berbagi planet budidaya, tetapi semua planet yang memiliki energi spiritual telah diambil. Jika seseorang menginginkan planet budidayanya sendiri, mereka harus mencurinya dari Alliance Star System. Selain itu, untuk mempersiapkan semua keluarga budidaya, kuil surgawi Guntur mengeluarkan berbagai pil dan senjata ajaib. Mereka bahkan mengeluarkan mantra surgawi dan menciptakan keributan. Kuil surgawi Guntur dan kedua keluarga akan memberikan gelar surgawi.
Ini adalah pertama kalinya pemberian dalam skala besar terjadi sejak alam surgawi guntur runtuh. Akan ada 36 biduk surgawi dan 72 iblis bumi dengan total 108 orang. Setiap orang yang memiliki gelar surgawi akan memiliki status di atas utusan kuil surgawi guntur dan akan dikagumi oleh semua penggarap. Di sistem bintang seluruh langit, mereka bahkan akan menjadi pemimpin dalam pertempuran melawan sistem bintang aliansi. Jika hanya itu yang terjadi, itu tidak akan menjadi masalah besar. Lagi pula, tidak semua orang menyukai reputasi. Namun, kuil surgawi guntur jelas telah memikirkan hal ini, jadi mereka menambahkan sesuatu yang lain untuk meningkatkan taruhannya. Kuil surgawi guntur mengumumkan bahwa semua orang yang diberi gelar surgawi akan diajari secara pribadi mantra surgawi oleh Dewa Surgawi King Sui. Ini adalah berita yang hampir menyebabkan badai itu runtuh. Tuan Surgawi, Tuan Surgawi, masih ada Raja Surgawi yang hidup. Seluruh sistem bintang seluruh langit mencapai titik didih. Semua keluarga budidaya yang awalnya tidak tertarik berubah pikiran. Mereka mengerahkan elitnya untuk mencuri tempat. Pada saat yang sama, kuil surgawi guntur mengumumkan bahwa kedua keluarga budidaya mengatakan bahwa 36 biduk surgawi dapat mengajukan permintaan. Kuil surgawi guntur dan kedua keluarga akan melakukan yang terbaik untuk mengabulkan permintaan mereka. Kegilaan dalam mempromosikan gelar-gelar surgawi telah mencapai puncaknya di sistem bintang seluruh langit, dan hal ini memungkinkan kuil surgawi guntur mengumpulkan semua kekuatan dalam sistem seluruh langit bersama-sama. Namun kemudian keluarga budidaya paling misterius dari masa awal mengirimkan pesan yang menyulut seluruh sistem bintang seluruh langit dan menyebabkan tekad semua pembudidaya mencapai puncaknya. Pemberian gelar surgawi hampir bisa dibandingkan dengan pemberian gelar surgawi yang dilakukan oleh alam surgawi. Hanya ada satu baris dalam pesan ini. 108 orang yang diberikan gelar surgawi dapat memasuki kolam surgawi untuk mengubah asal-usul mereka menjadi asal surgawi dan menjadi surgawi sejati. Perbedaan antara makhluk surgawi dan kultivator saat ini adalah mereka tidak hanya memiliki energi asal. Sebaliknya, mereka memiliki energi yang merupakan integrasi energi spiritual celestial dan energi asal celestial. Tidak peduli seberapa kuat mantra surgawi, ada batasnya bila digunakan dengan energi asal. Namun, jika energi asal celestial digunakan, kekuatan sebenarnya dapat ditampilkan. Bahkan harta surgawi pun seperti ini. Badai telah melanda, api perang telah berkobar, dan semua orang menunggu jalan itu dibuka. Saat badai persiapan dan api perang menyebar ke seluruh sistem bintang seluruh langit, berita mengejutkan lainnya menyebar ke seluruh sistem. Keluarga Yao, sebuah keluarga yang berada tepat di bawah dua keluarga budidaya dari zaman kuno, mengirimkan perintah surga. Saat tatanan surga muncul, pembantaian menanti. Keluarga Yao adalah keluarga terkuat di antara 4 keluarga yang memiliki warisan dari alam surgawi. Mereka bahkan dapat dibandingkan dengan 2 keluarga budidaya dari zaman kuno dan mereka bahkan memandang rendah kuil surgawi guntur. Selama bertahun-tahun setelah alam surgawi runtuh, keluarga Yao telah mengirimkan perintah surganya sebanyak 3 kali. Setiap kali dikirim, terjadi banyak pertumpahan darah, dan tidak akan berhenti sampai targetnya mati. Saat ini, ketika badai terjadi di sistem bintang seluruh langit, perintah surga keempat keluarga Yao dikeluarkan. Kali ini hanya ada satu nama yang dipesan. Sumu.
Nama ini bukan saja tidak dikenal, tapi juga nama yang sangat terkenal. Di antara semua berita tentang gelar surgawi, Sumu adalah salah satu yang menurut kebanyakan orang akan mendapatkan gelar. Orang-orang yang diselamatkan oleh Sumu dan keluarga mereka semuanya mendukung namanya. Khususnya, mereka yang diselamatkan olehnya semuanya menunjukkan rasa hormat dan terima kasih kepada Sumu ketika berbicara tentang dia. Popularitas Sumu berangsur-angsur meledak, dan ia menjadi salah satu dari sedikit orang yang terkenal di keempat domain sistem bintang seluruh langit. Dan saat ini, Heaven Order keluarga Yao hanya memiliki satu nama. Jelas sekali bahwa keluarga Yao ingin membunuh Sumu. Tidak peduli seberapa kuat Sumu, sangat sedikit orang yang percaya bahwa dia bisa selamat dari serangan keluarga Yao. Setelah perintah surga dikirimkan, Sumu akan mati. Hanya beberapa orang terpilih, seperti Sengong Hu dan Zhang Kongli, yang mencibir. Di mata mereka, keluarga Yao tidak memiliki kualifikasi untuk melawan tuan mereka. Keluarga Yao telah mengirimkan sejumlah besar anggota keluarga dan banyak keluarga terkait seperti jaring ke seluruh sistem bintang seluruh langit untuk memastikan mereka menemukan Sumu. Saat persiapan untuk gelar surgawi berlangsung, pencarian keluarga Yao untuk Sumu mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Munculnya tatanan surga keluarga Yao dan pencarian besar-besaran menyebabkan nama Sumu mencapai prestise yang lebih tinggi. Namun, sebagian besar petani percaya bahwa nama ini hanya berumur pendek karena hidupnya akan segera berakhir. Bahkan orang-orang yang diselamatkan oleh Wang Lin pun terdiam. Bukannya mereka tidak mau membantu, tapi mereka semua punya keluarga sendiri dan mereka tidak bisa melawan keluarga Yao. Namun, saat keluarga Yao mencari, Sumu telah menghilang. Tidak ada yang bisa menemukannya, seolah-olah dia telah menghilang dari sistem bintang seluruh langit. Pada saat ini, Wang Lin sedang terbang melalui domain aneh. Hanya ada kabut abu-abu di hadapan Wang Lin, tapi itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Di belakangnya, anggota klan abadi terpilih benar-benar tenang. Berbulan-bulan terbang di tengah kabut telah menyebabkan mentalitas mereka mengalami serangkaian evolusi. Kebingungan sejak awal telah hilang dan digantikan dengan ketegasan dan niat membunuh. Selama beberapa bulan mereka mengikuti Wang Lin dalam kabut, mereka melihat dan melawan banyak binatang buas. Meski jumlah mereka berkurang, aura pembunuhan mereka berangsur-angsur menebal. Pada saat ini, anggota klan abadi terpilih seperti dewa pembantai yang mengikuti Wang Lin. Di antara barisan mereka terdapat wanita dan anak-anak, namun ekspresi lemah dari mereka juga telah hilang. Jika mereka bisa keluar, mereka akan hidup. Jika tidak bisa, maka mereka hanya akan dimangsa oleh binatang buas di sini. Berkat pertempuran berdarah ini, klan Celestial Immortal dengan cepat tumbuh. Ada bayangan Wang Lin di antara mereka. Bagaimanapun, bagi orang-orang sederhana ini, Wang Lin adalah satu-satunya contoh yang dapat mereka pelajari. Setelah menghabiskan berbulan-bulan bersama mereka, bahkan Wang Lin harus mengakui bahwa klan abadi terpilih berbakat dan cerdas. Mereka memiliki akar kultivasi yang baik, dan kemampuan meniru mereka agak menakutkan. Hanya dalam beberapa bulan interaksi dalam kabut, orang-orang ini telah mempelajari resolusi Wang Lin, ketenangan Wang Lin, dan juga niat membunuh Wang Lin. Seringkali ketika mereka bertindak, mereka sangat tegas dan tanpa ampun. Mereka menggunakan segala jenis mantra tato di kabut untuk melawan binatang buas.
Apa yang menyebabkan mata Wang Lin menyipit adalah orang-orang ini sangat pandai dalam serangan kelompok. Serangan kelompok mereka hampir mulus dan dapat melipat gandakan kekuatan mereka. Jika bukan karena mereka harus menjaga wanita dan anak-anak mereka, mereka akan menjadi lebih galak. Wang Lin diam-diam merenung saat dia membungkus wanita dan anak-anak klan abadi terpilih dalam mantranya sehingga mereka bisa bergerak lebih cepat. Pada hari ini, kabut di depan mereka memudar dan Wang Lin keluar. Para anggota klan abadi terpilih menyerang satu persatu. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah langit yang cerah dan berbintang. Domain barat sistem Al-Heaven. Ketika dia melihat bintang-bintang, Wang Lin mengalami kesurupan. Tepat setelah apa yang terjadi di alam surgawi guntur, dia dipindahkan ke Netherbis. Melihat bintang lagi setelah semua ini membuat semua yang terjadi terasa seperti mimpi. Sistem bintang Al-Heaven, aku kembali. Sekarang urutan pertama bisnisnya adalah menemukan domain mana ini. Saya harus menemukan planet budidaya. Wang Linbi ergumam pada dirinya sendiri sambil mengeluarkan sebuah batu giok. Ini adalah peta yang diberikan Semong Hu padanya. Setelah melihatnya sebentar, dia memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Wang Lin melihat kembali anggota klan abadi terpilih. Inilah sistem bintang seluruh langit di bawah wilayah surgawi guntur. Sejak kamu tiba di sini, kamu bebas. Klan abadi terpilih diam-diam merenung sejenak sebelum melihat Wang Lin dan berkata, "Dermawan, kami tidak terbiasa dengan tempat ini. Apakah Anda memiliki planet budidaya yang dapat melindungi kita untuk sementara? Setelah kami terbiasa dengan sistem bintang seluruh langit ini, kami pasti akan pergi." Wang Lin merenung sedikit dan mengangguk. Planet Qingling sangat besar dan dapat menampung anggota klan abadi terpilih ini. Dia berbalik, mengambil satu langkah, dan bergegas maju seperti meteor. Anggota klan abadi terpilih mengikutinya. Ada ratusan sinar cahaya terbang menuju planet Qingling. Sepanjang jalan, Wang Lin menyebarkan keilahiannya, mencari planet budidaya. Tempat ini sangat terbuka, sehingga sangat sulit menemukan planet budidaya. Setelah 10 hari, mata Wang Lin berbinar dan dia mengunci sebuah planet kuning di kejauhan. Fluktuasi energi spiritualnya tidak terlalu kuat namun juga tidak lemah. Saat mereka terbang, fluktuasi penerbangan mereka begitu besar hingga menyebar kemana-mana, sehingga terdeteksi oleh para pembudidaya dari planet kuning tersebut. Begitu Wang Lin mendekat, 3 sinar cahaya terbang keluar dari planet kuning, menampakkan 3 orang. Di antara ketiganya, salah satunya adalah pria paruh baya dan 2 lainnya adalah pria tua. Ada fluktuasi energi asal yang kuat dari ketiganya, jelas mereka semua berada pada tahap ilusoriin. Saat ketiganya muncul, mereka memasang ekspresi serius. Pria paruh baya itu memandang Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Rekan kultivator, Anda bergegas begitu cepat. Aku ingin tahu apa yang kamu butuhkan." Tatapan 2 orang lainnya menyapu klan abadi terpilih di belakang Wang Lin. Semakin banyak mereka melihat, mereka semakin terkejut. Orang-orang di belakang tidak mengalami fluktuasi energi spiritual sama sekali. Sebaliknya, mereka memiliki kekuatan misterius yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Selain itu, mereka jelas bisa merasakan niat membunuh dari orang-orang ini. Niat membunuh ini sangat kuat dan jelas terbentuk dari pembunuhan dalam jangka waktu yang lama. Lebih penting lagi, ekspresi orang-orang ini menunjukkan aura yang sangat dingin.
Ekspresi mereka tidak berubah sedikit pun saat menghadapi mereka berdua, dan bahkan mengandung sedikit niat membunuh. Namun, dua orang lainnya merasa aneh ada perempuan dan anak-anak di antara mereka. Hal ini membuat mereka sulit menebak latar belakang orang-orang ini. Tepat pada saat ini, pria parubaya selesai berbicara dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia merasa seperti disambar petir dan berpikir bahwa penampilan Wang Lin mirip dengan perintah surga yang dikirim oleh keluarga Yao. Bab 821 Sumu. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menggenggam tangannya dan dengan tenang berkata, "Saya tersesat. Saya bertanya-tanya apa domain sistem bintang Alheaven ini. Apa nama planet ini?" Pria parubaya itu merenung sebelum mengambil langkah mundur dan berkata, "Ini adalah domain barat dan ini adalah planet Black Earth." "Siapa namamu?" Wang Lin memandang pria parubaya itu dan tidak menjawab. Dia mengeluarkan sebuah batu giok dan memeriksanya dengan akal sehatnya. Dia menemukan lokasi planet Black Earth dan menentukan lokasinya. Saat ini, pria parubaya itu mundur beberapa langkah. Tangan kanannya menyentuh tasnya dan sebuah batu giok muncul di tangannya. Ekspresinya menjadi fokus saat dia memeriksa batu giok itu. Ketika keluarga Yao mengirimkan tatanan surga, anggota keluarga Yao mengukir penampilan sumu pada batu giok dan mengirimkannya ke banyak keluarga. Jika seseorang memberikan petunjuk tentang target tatanan surga, maka mereka akan mendapat imbalan yang besar. Jantung pria parubaya itu berdebar kencang saat dia memeriksa batu giok itu. Selain pakaiannya, orang yang berada di samping batu giok itu hampir sama persis dengan orang di depannya. Sumu. Dia adalah Sumu. Gelombang muncul di dalam diri pria parubaya itu, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan sedikit pun jejaknya. Ekspresi pria parubaya itu netral dan kemudian dia tersenyum. Rekan penggarap bergegas ke sini. Mengapa tidak tinggal di sini dan beristirahat selama beberapa hari sebelum berangkat? Wang Lin menarik batu giok itu dan menatap pria parubaya itu, terutama pada batu giok di tangan pria parubaya itu. Dia dengan tenang berkata, "Tidak perlu." Dengan itu, dia menyerbu ke kejauhan. Di belakangnya, klan abadi terpilih tanpa ekspresi mengikutinya. Ratusan sinar cahaya dengan cepat menghilang di kejauhan. Salah satu lelaki tua itu memandang Wang Lin dan rekan-rekannya menghilang dan berkata, "Saudara Ouyang, latar belakang orang-orang ini tidak diketahui. Mengapa Anda mengundang mereka ke planet kita? Saat ini kita harus berkultivasi secara tertutup dan berusaha untuk mengambil gelar surgawi." Saudara Chen, bukankah menurutmu orang itu terlihat familiar? Mata pria parubaya itu berbinar dan dia melemparkan batu giok ke tangannya. Kedua lelaki tua itu terkejut. Setelah hati-hati melihat batu giok itu, ekspresi mereka berubah drastis. Itu sebenarnya dia. Rumornya orang ini sudah lama hilang. Dia tiba-tiba muncul di sini. Keluarga Yao memberi penghargaan kepada orang-orang yang memberikan petunjuk apapun. Jika ini berhasil, maka mengambil gelar surgawi akan jauh lebih mudah. Pria parubaya itu menjilat bibirnya dan matanya dipenuhi keserakahan. Salah satu lelaki tua itu ragu-ragu dan berkata, "Namun, Sumu ini bukanlah siapa-siapa. Jika kami mengungkapkan lokasinya, apakah dia akan datang untuk membalas dendam?" "Tidak perlu khawatir. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas kita karena dia akan dibunuh oleh keluarga Yao." Pria parubaya itu mencibir sambil mengambil kembali batu giok itu.
Dia mengatupkan giginya dan segera menghancurkan batu giok itu. Itu berubah menjadi kabut. Kabut itu bergerak dan memadat menjadi sosok ilusi. Ini adalah sosok seorang pemuda. Dia memiliki ekspresi yang sangat arogan. Ouyang Kun dari planet Black Earth menyambut utusan langit keluarga Yao. Saya baru saja menemukan jejak sumu. Wang Lin bergerak sangat cepat melintasi bintang-bintang dengan ratusan sinar cahaya mengikutinya, menyerbu ke kejauhan. Saat terbang, Wang Lin merenung. Pria parubaya itu agak aneh, namun, saya tidak mengenalnya atau pernah bertemu dengannya di masa lalu. Mungkin aku paranoid. Saat Wang Lin merenung, ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia berhenti. Semua anggota klan abadi terpilih berhenti dan menatap Wang Lin. Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan peta giok. Setelah meninggalkan bekas, dia melemparkannya ke leluhur klan abadi terpilih. Dia dengan tenang berkata, "Saya memberi penanda di lokasi planet Qingling. Kalian semua pergilah ke sini, aku akan menyusul nanti." Orang tua itu diam-diam merenung dan mengambil batu giok itu. Setelah memeriksanya, dia memandang Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Karena itu masalahnya, kita akan pergi dulu. Dermawan, mari kita bertemu di planet Qingling." Wang Lin sedikit mengangguk dan menyaksikan klan abadi terpilih pergi. Setelah mereka pergi, Wang Lin berbalik dan mengambil langkah menuju planet Black Earth. 3 orang di planet Black Earth bertingkah aneh. Mungkin ada masalah di sana, lebih baik berhati-hati. Riak muncul di bawah kakinya. Setelah 1 langkah, dia mengambil langkah lain dan lebih banyak riak muncul. Dia menyatu dengan dunia tanpa hambatan apapun. Saat dia mengangkat kakinya untuk langkah ketiga, dia menghilang sepenuhnya. Di luar planet Black Earth, pria parubaya baru saja selesai berbicara. Mata pemuda yang terbentuk oleh kabut bersinar terang. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya saat dia berkata, "Bagus sekali, saya akan melaporkan petunjuk yang kalian bertiga berikan kepada keluarga. Jika itu benar, maka secara alami tidak akan ada kekurangan manfaat untuk kalian bertiga." Setelah dia berbicara, kabutnya menghilang. Mata pria parubaya itu dipenuhi kegembiraan. Dia kembali menatap kedua temannya dan tertawa. "Ini sangat sederhana. Kami hanya perlu memberikan petunjuk dan sumu pasti akan mati. Mengapa kita harus membiarkan orang lain mendapatkan manfaat ini? Adalah kehendak surga untuk memberi kita kesempatan ini? Jika tidak, mengapa sumu datang ke sini daripada planet budidaya lain?" Kedua lelaki tua itu diam-diam merenung dan tersenyum masam. Sekarang masalahnya sudah ditetapkan, tidak mungkin diubah. Namun, ada bayangan kekhawatiran yang tak kunjung hilang di hati mereka. "Saya harap Sumu tidak sekuat yang dikatakan legenda dan dia dibunuh oleh keluarga Yao. Jika dia mengetahui keberadaannya dibocorkan oleh kita, aku khawatir." Saat lelaki tua itu mengatakan ini, ekspresinya berubah drastis. Dia melihat ke belakang pria parubaya itu dan wajahnya langsung menjadi pucat tanpa bekas darah. Tubuh lelaki tua lainnya menggigil. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya dan dia berseru, Sumu." Pada saat ini, semua rambut di tubuh pria parubaya itu berdiri dan rasa dingin muncul di hatinya. Dia tidak berani bergerak atau berbalik sama sekali, seolah dia disambar petir. Riak muncul di kehampaan di belakang pria parubaya itu dan Wang Lin berjalan keluar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang begitu kuat hingga juga bersifat jasmani. "Kalian bertiga punya nyali.
Saat Wang Lin muncul, kedua jarinya membentuk pedang. Dengan satu langkah, dia menekannya tepat di belakang kepala pria paruh baya itu. Suara letupan bergema di dalam diri pria paruh baya itu. Dia kemudian mengeluarkan banyak darah dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Saat dia terbang membentuk busur, tubuhnya roboh dan jiwa asalnya mencoba melarikan diri. Namun, jiwa asalnya segera ditangkap oleh Wang Lin, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Adegan ini seperti palu raksasa yang dibanting ke dada kedua lelaki tua itu. Hal ini menyebabkan mereka dipenuhi teror. Keduanya tak segan-segan mundur sambil berteriak. Bab 822. Dua batang dupa. Memegang jiwa asal pria parubaya itu, Wang Lin dengan dingin melihat kedua orang yang melarikan diri ke dua arah berbeda. Dia tidak mengejarnya secara pribadi, tetapi sebuah bayangan muncul dari belakangnya. Tasan bergegas keluar dan mengejar mereka. Tidak ada kesulitan dalam membunuh dua kultivator ilusori Yin yang ketakutan dengan tubuh penjaga surgawi korporeal yang milik Tasan. Senior, mohon ampun, budidaya junior tidak mudah didapat. Senior, kasihanilah, pria paruh baya itu ketakutan. Jiwa asalnya terus-menerus memohon belas kasihan di tangan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin ketika tangan kirinya menekan jiwa asal pria paruh baya itu. Energi asal mengalir ke tangan kirinya dan dia mulai mencari ingatan jiwa asal. Jiwa asal pria paruh baya itu terkejut dan mulai layu. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan jiwa asalnya gemetar seolah bisa runtuh kapan saja. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa asalnya sedang diperiksa dengan keras oleh tangan raksasa seolah sedang mencari sesuatu. Rasa sakit yang hebat sudah cukup membuatnya hampir menjadi gila. Di bawah rasa sakit ini, dia diliputi penyesalan yang tak terbatas. Penyesalan ini perlahan menyebar ke seluruh jiwa aslinya, menyebabkannya perlahan menghilang. Terkadang, kultivasi ribuan tahun akan berubah menjadi debu karena satu pilihan yang salah. Ketika Wang Lin mengekstraksi ingatan pria paruh baya itu, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Pada akhirnya, dia seperti pedang yang setengah terhunus dan niat membunuh yang mengerikan muncul di dalam dirinya. Wang Lin bergumam, "Jadi begini." Saat ini, suara letupan terdengar dari kejauhan. Masing-masing tangan Tasan memegang jiwa asal dan tas ketika dia kembali. Sama seperti sebelumnya, Wang Lin menggunakan mantra pencarian jiwa pada dua jiwa asal lainnya. Menggabungkan ingatan ketiganya, Wang Lin memperoleh pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi saat dia terjebak. Dia secara alami tidak akan membiarkan jiwa asal dari tiga orang yang menyinggung perasaannya pergi. Dia melemparkannya ke dalam bendera jiwa untuk digunakan sebagai makanan untuk menggunakan Cold Wind. Adapun tas penyimpanan ketiganya, Wang Lin memeriksanya dan menemukan beberapa harta ajaib. Dia mengeluarkannya dan menghancurkannya satu persatu. Kemudian dia memuntahkan energi asal esensi untuk mengubahnya menjadi cair sebelum menggabungkannya ke dalam tubuh Tasan. Kekuatan tubuh pengawal surgawi sebagian besar berasal dari harta surgawi langka yang disebutkan dalam batu giok surgawi. Namun, harta surgawi itu sudah lama punah. Jadi Wang Lin hanya bisa melakukan hal terbaik berikutnya. Dia mengekstraksi berbagai harta karun sebagai bahan untuk membuat pengawal surgawi semakin kuat. Ada juga dua potong batu giok di dalam tas mereka. Menurut ingatan mereka, batu giok ini digunakan untuk menghubungi keluarga Yao.
Dapat dikatakan bahwa keluarga Yao telah mengerahkan kekuatan besar untuk menghadapinya. Hampir setiap penggarap di sistem bintang seluruh langit yang berada di langkah kedua memiliki salinan batu giok ini. Potret Wang Lin dimasukkan ke dalam batu giok. Memegang kedua batu giok itu, Wang Lin memasang ekspresi muram. Dia melihat ke kejauhan. Yao, kepala dari 4 keluarga besar. Untuk alasan apa mereka memburuku? Wang Lin merenung dalam hati. Dia punya banyak dendam terhadap 4 keluarga besar, terutama keluarga Yao. Tidak hanya masalah leluhur darah yang terjadi, ada juga insiden dengan tuan muda keluarga Yao. Ada juga masalah dengan collection pavilion. Seharusnya bukan leluhur darah mengetahui nama asliku. Jadi jika itu karena leluhur darah, maka nama di tatanan surga bukanlah Sumu, melainkan Wang Lin. Petik 1. Namun, mungkin saja karena nama asliku tidak pernah digunakan dan nama Sumu jauh lebih familiar, keluarga Yao memutuskan untuk menggunakan Sumu untuk tatanan Su. Erga. Demikian pula, tuan muda dari keluarga Yao yang ingin membunuh Li Yun juga mati di tanganku. Dengan kekuatan keluarga Yao, mereka pasti mempunyai mantra untuk mengetahui kematian anggota keluarga mereka. Ini tidak mungkin terjadi karena collection pavilion, runtuhnya alam surgawi guntur membuat hal itu sangat tidak mungkin. Saat Wang Lin merenung, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Perintah surga, ini mengingatkanku pada perintah pembunuhan 100 hari 10.000 setan. Mata Wang Lin berbinar dan dia terbang ke depan. Dia berubah menjadi meteor dan terbang di antara bintang-bintang. Keluarga Yao terlalu besar, jadi tidak ada tempat yang aman di sistem bintang seluruh langit. Selain itu, pastinya ada orang yang sekuat dan bahkan lebih kuat dari leluhur darah. Wang Lin mengerutkan kening dan hatinya menjadi suram. Saat dia terbang, riak muncul di bawah kakinya. Separuh tubuhnya telah menyatu dengan dunia, tapi dia tidak menggunakan spatial bending. Dia mempertahankan keadaan ini sambil terus bergerak maju. Dia ingin menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga Yao untuk mengirim orang untuk membunuhnya setelah mengetahui keberadaannya. Tidak lama kemudian, Wang Lin berhenti dan matanya berbinar. Dia melihat 7 sinar energi pedang menyerang langsung ke arahnya. Di saat yang sama, ada juga 7 sinar cahaya yang mengalir dari kiri dan kanan. 7 sinar cahaya juga menyerbu dari belakang Wang Lin. Sepertinya segala arah diblokir. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia bergumam, dari menerima informasi hingga sekarang, hanya waktu untuk membakar 2 dupa telah berlalu. Sepertinya anggota keluarga Yao tersebar di seluruh sistem bintang langit. Tubuh Wang Lin tidak bergerak. Dia menyapu semua orang dengan tatapannya dan matanya menyipit. Itu tidak benar, tidak semua orang ini berasal dari keluarga Yao. Kalau tidak, keluarga Yao akan memiliki terlalu banyak orang. Kemungkinan besar keluarga Yao mengirim anggota keluarga mereka melintasi sistem Alheaven. Kemudian mereka menghubungi planet budidaya terdekat sehingga mereka dapat menemukan saya dalam waktu singkat. Setelah mengkonfirmasi spekulasinya, mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh dan dia bergumam, "Saya sudah lama tidak membantai, saya tidak bisa membunuh yang tua, tapi saya akan membunuh yang muda saat mereka datang." Niat membunuh memenuhi tubuh Wang Lin. Dia awalnya bukan orang yang baik hati. Saat ini dia dikelilingi oleh 28 petani yang juga dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas sekali mereka mempunyai ide untuk membunuhnya. Dengan sapuan akal ilahi,
Wang Lin dengan jelas melihat melalui budidaya 28 petani. 7 orang di sebelah kiri adalah yang terlemah. Di antara 7 sinar cahaya ini, 4 di antaranya adalah kultivator ilusori Yi dan 3 sisanya adalah kultivator ascendan puncak, semuanya menyerbu ke arahnya dengan niat membunuh. Riak di sekitar Wang Lin menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia mengambil langkah ke kiri dengan ekspresi dingin. Dalam sekejap, sosok Wang Lin menghilang dan ekspresi para penggarap yang terkunci padanya segera berubah. Pada saat yang sama, riak muncul di samping 7 sinar cahaya dari kiri saat Wang Lin melangkah keluar. Saat dia muncul, dia mengangkat kedua jarinya seperti pedang dan tanpa ampun menebasnya. Sebuah Heavenly Chop tiba-tiba muncul dan menyerang ke depan seperti pedang yang tak terlihat. 3 kultivator puncak ascendan segera mengeluarkan erangan menyedihkan saat tubuh mereka roboh dan mati. Terdengar suara letupan dan kemudian kabut besar darah memenuhi area tersebut. Ekspresi 4 orang lainnya berubah drastis dan segera menyebar. Namun, di mata Wang Lin, yang berada pada tahap korporeal yang, mereka terlalu lambat. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengejar salah satu pembudidaya ilusori Yin. Kultivator ini adalah seorang pria parubaya. Menghadapi pengejaran Wang Lin, dia mengungkapkan tatapan kejam. Tangannya membentuk segel dan energi as. Al di tubuhnya melonjak. Dia akan menggunakan mantra energi asal. Wang Lin menyeringai saat tubuhnya berkedip dan dia menunjuk ke depan. Pria parubaya itu tiba-tiba berhenti dan Wang Lin menyerbu ke depan. Kaki Wang Lin menginjak dahi pria parubaya itu seolah-olah dia menggunakan dia sebagai batu loncatan. Terjadi ledakan, lalu tubuh pria parubaya itu meledak dan jiwa aslinya terbang dengan panik. Namun, kabut hitam keluar dari bendera jiwa yang diambil Wang Lin dan membungkus jiwa asal. Semua ini terjadi dalam sekejap dan Wang Lin telah membunuh 4 orang. Bau darah memenuhi area tersebut. Saat ini, 3 kelompok lainnya dengan cepat mendekati Wang Lin. Teriakan dan raungan memenuhi langit berbintang saat berbagai harta dan mantra magis digunakan oleh para pembudidaya, dan semuanya diarahkan pada Wang Lin. Serangan paling dahsyat datang dari 3 orang. Mereka semua adalah orang tua dan budidaya mereka tidak lebih lemah dari Wang Lin. Salah satunya bahkan sedikit di atas Wang Lin, telah mencapai puncak tahap korporeal yang. Tidak peduli seberapa kuat Wang Lin, jika serangan lebih dari 20 petani mendarat di tubuhnya, jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, mata Wang Lin tenang. Matanya menunjukkan tatapan dingin dan niat membunuh di dalam tubuhnya terus berkembang. Dia mengambil satu langkah ke depan. Saat dia terbang sebelumnya, dia bukannya tidak siap. Dia tetap setengah menyatu dengan dunia, karena dalam kondisi ini dia bisa menggunakan spatial bending lebih cepat. Dengan satu langkah, tubuh Wang Lin menghilang dan serangan yang tiba-tiba kehilangan sasarannya meleset. Tubuh Wang Lin tiba-tiba muncul di belakang seorang kultivator korporeal yang. Saat Wang Lin muncul, dia menggunakan Heavenly Chop tanpa ragu-ragu. Tubuh kultivator bergetar bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Kultivator ini berada pada tahap korporeal yang, jadi dia mengaktifkan energi asalnya untuk melawan. Saat dia sedang membentuk segel sambil mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, jari Wang Lin tiba-tiba menekan punggungnya. Tubuh kultivator itu roboh dengan keras. Begitu jiwa asalnya terbang, ia ditangkap oleh bendera jiwa. Pada saat yang sama, Wang Lin mundur selangkah dan menghilang sekali lagi.
Semua ini terjadi terlalu cepat. Ketika para penggarap di sekitarnya bereaksi, Wang Lin sudah menghilang. Wang Lin telah melihat jalan menuju langkah ketiga dan telah menguasai spatial bending. Dia bisa jadi tak terkalahkan dalam pertarungan seperti ini. Beginilah cara Dewa Langit King Sui menggunakan ini untuk melawan ratusan kultivator tanpa menerima kerusakan apapun. Wang Lin berhasil mempelajari ini darinya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.